Halo semua, selamat datang kembali di channel Bahas Yuk Film. Kali ini saya akan membahas seluruh alur cerita dari film yang berjudul Legend of the Fist, The Return of Chen Zhen. Film ini berkisah tentang seorang veteran Cina yang berusaha untuk mengusir penjajah di negaranya. Ia pun juga mengorbankan nyawanya demi masa depan penduduk di sana, sekaligus menciptakan perdamaian setelah Perang Dunia Pertama berakhir. Dan dengan bela diri yang dimilikinya, ia pun berhasil menyelamatkan negara kelahirannya tersebut. Bagaimana kisah selengkapnya dalam film ini? Mari kita bahas alur ceritanya. Berkisah di tahun 1917, cerita diawali di negara Prancis, di mana pada saat ini seorang prajurit bernama Chen Zhen terlibat dalam Perang Dunia Pertama. Dalam menjalankan tugas tersebut, Chen Zhen melakukannya bersama rekan seperjuangannya. Dalam kejadian itu, Chen Zhen sebagai tentara Cina membantu militer Prancis untuk melawan pasukan Jerman sebagai musuh mereka. Terlihat serangan dari pasukan militer Jerman yang bertubi-tubi membuat pasukan Prancis kewalahan menghadapi mereka, sehingga hal itu tak sedikit dari beberapa rekan Chen Zhen yang sangat ketakutan akan serangan tersebut. Melihat situasi seperti ini, Chen Zhen pun mencoba untuk menyemangati mereka, sehingga motivasi dari seorang Chen Zhen membuat mereka semangat dan kembali berperang. Kemudian setelah mengalahkan tentara Jerman, Chen Zhen dan semua rekannya bisa kembali ke negaranya, yaitu Cina. Setelah beberapa tahun berlalu, Chen Zhen mengakhiri agresi militernya sekaligus menyembunyikan statusnya sebagai pasukan elit, dan ia pun memalsukan kematiannya di saat peperangan yang pernah ia lakukan sebelumnya. Dan untuk saat ini, ia menggunakan nama rekannya yang telah meninggal yang bernama Yuan. Hal itu ia lakukan karena untuk menutupi identitas aslinya sebagai rencana untuk melawan penjajah Jepang di negaranya tersebut. Dimulai dari sebuah klub bernama Casablanca, ia melakukan penyamaran yang telah ia rencanakan sebelumnya, yang mana pada saat ini Chen Zhen menyamar sebagai pemilik saham klub tersebut yang dimiliki oleh seseorang bernama Liu. Dengan sebuah pendekatan kepada Liu sebagai pemilik klub tersebut, ia berharap bisa melancarkan rencananya untuk melawan penjajah Jepang di sana. Pada saat ini, seorang wanita yang sedang bernyanyi tiba-tiba dihentikan oleh tentara Jepang dan menyuruhnya untuk menyanyikan lagu dari negara mereka. Seketika itu juga semua orang yang mendengar lagu Jepang tersebut menghindarinya sebagai tanda ketidaksukaan mereka terhadap lagu tersebut. Dan di saat itu juga Chen Zhen menghentikan nyanyian tersebut dari piano yang ia mainkan. Hingga akhirnya Chen Zhen pun mendapatkan apresiasi dari orang-orang Cina, namun tidak dengan tentara Jepang yang membuat mereka marah yang hampir saja terjadi keributan di tempat tersebut. Beruntung saja Liu yang ada di sana dapat meredakan situasi yang terjadi di klub miliknya. Setelah kejadian tersebut, Liu mengantarkan Chen Zhen ke sebuah kamar di mana kamar tersebut adalah tempat barunya. Dan bersamaan dengan hal itu, terlihat Kiki yang merupakan seorang penyanyi mengajak mereka untuk minum bersama. Namun pada saat itu Chen Zhen menolak tawaran tersebut. 那我就不打扰你们了，我先走了。多谢刘烨，不用客气。
Di keesokan harinya, Chen Zhen memberitahukan kepada rekannya tentang keberhasilannya untuk mendekati Liu sekaligus sebagai bagian dari pemilik klub tersebut. Liu sebagai orang yang sangat berpengaruh di negaranya membuat Chen Zhen dan semua rekannya berharap semua warga Cina bisa bersatu untuk melawan penjajah Jepang. 会的，我相信绝对会的。从法国回来的华工兄弟们帮忙。 Di sisi berbeda, seorang jenderal dari pasukan Jepang yang bernama Li Zi memanggil ketiga komandan kepercayaannya. Hal tersebut dikarenakan informasi penyerangannya telah bocor yang mana itu hanya diketahui oleh mereka bertiga dan juga jenderal Li Zi itu sendiri. Hingga akhirnya mereka bertiga pun dibunuh saat itu juga dengan skill hebat yang ia miliki. Beralih kepada Chen Zhen yang saat ini melihat seorang wanita bernama Ui Ui sedang berbincang khusus kepada Kiki. Ia mengatakan bahwa dirinya akan ikut dengan kekasihnya yang merupakan seorang jenderal Cina. Maksud dan tujuannya untuk bertemu dengan seorang jenderal lainnya. Dan dengan adanya informasi tentang pertemuan tersebut, tentara Jepang mempersiapkan aksi pembunuhan kepada mereka. Setelah itu tibalah di mana pada saat ini pertemuan di antara mereka sedang berlangsung di sebuah restoran. Ia sendiri bernama Jenderal Zheng dan yang satu ini bernama Jenderal Zhu. Perlu kalian ketahui bahwa tentara Jepang ingin membunuh kedua jenderal Cina tersebut dikarenakan mereka berdua adalah penantang terhadap penjajah Jepang yang membuat kedua jenderal tersebut menjadi incaran. Hal itu mereka lakukan karena untuk melancarkan rencana penjajahan mereka. Kemudian setelah pertemuan tersebut usai, mereka dikerumuni oleh beberapa pengemis yang ternyata mereka adalah tentara Jepang yang siap untuk membunuh mereka berdua. Beruntung saja Chen Zhen yang menggunakan pakaian serba hitam berhasil menyelamatkan Jenderal Zheng sekaligus memberi pesan terhadap Jepang bahwa orang-orang Cina tidak bisa dikalahkan dengan sangat mudah. Sebelum pergi, Chen Zhen berkata kepada Jenderal Zheng agar tidak bekerja sama dengan penjajah Jepang karena hal itu akan merugikan Cina sebagai negaranya sendiri. Kemunculan seorang Chen Zhen dengan topeng misteriusnya membuat tentara Jepang khawatir akan terjadinya kegagalan rencana mereka, yang kemudian mereka pun mencari tahu siapa yang berada di balik topeng tersebut. Dan dengan adanya berita manusia bertopeng di beberapa daerah, membuat penjajah Jepang benar-benar khawatir akan hal itu. Karena itulah mereka kembali berkumpul untuk membahas manusia misterius tersebut. Terlihat di sana pun juga ada Huang Lan dan Kiki yang merupakan mata-mata tentara Jepang yang selama ini mereka berdua menyamar di klub milik Liu. Pada saat itu mereka berdua mencurigai Chen Zhen sebagai manusia bertopeng hingga akhirnya Jenderal Li Zi memerintahkan mereka berdua untuk mengawasi pergerakannya. Singkat cerita, di saat Kiki berada di klub malam, ia pun mengajak Chen Zhen untuk jalan-jalan. Karena dengan cara tersebut, Kiki dengan mudah untuk memantau seorang Chen Zhen. Pada saat ini, Chen Zhen yang tidak merasa curiga sedikit pun, ia membawa Kiki ke sebuah tempat yang cukup rahasia, di mana keluarga dan semua rekannya berada di sana. Dengan adanya Kiki ke tempat tersebut, ia pun mengetahui sedikit demi sedikit informasi tentang siapa Chen Zhen yang sebenarnya. 其实当年有很多种说法，但是他绝对没有死在日本人手里。我看着可清了，曾经在战场这很厉害的。
Setelah itu mereka pun pulang dalam keadaan mabuk dan tanpa sengaja Kiki menjatuhkan sebuah pistol miliknya. Hal tersebut pun membuat Chen Zhen mulai mencurigai Kiki sebagai mata-mata pasukan Jepang. 送给你。 那就当做是我的战。 Kemudian kita beralih di markas besar tentara Jepang yang pada saat ini Jenderal Li Zi dan anak buahnya merencanakan sesuatu untuk mengambil artefak Cina secara besar-besaran. Dan bersamaan dengan itu sang jenderal menerima surat dari pemerintah Jepang yang mana surat tersebut berisi beberapa nama penantang. Dan mereka pun harus membunuh orang-orang tersebut dalam jangka waktu tidak lebih dari 1 bulan ke depan. Esok harinya berita tentang daftar nama yang akan menjadi incaran mereka mulai tersebar luaskan. 敢于公开反对日本人的人， 这份名单，但是英美法仍然将我们的青岛、美国人和英国人有没有干预过？没有。 Dan di sisi berbeda, tempat klub milik Liu kedatangan Jenderal Li Zi beserta dengan anak buahnya. Di sana pun salah satu dari mereka meminta pemandu wanita yang kemudian Kiki pun menghampirinya seolah tidak mengenal mereka. Pada saat ini Kiki sengaja memancing amarah orang Jepang yang kemudian Chen Zhen pun menenangkan mereka. Untuk sekarang ini ternyata Jenderal Li Zi telah mengetahui tentang identitas Yuan yang telah dipakai oleh penyamaran Chen Zhen. Namun Chen Zhen dengan sangat tenang meyakinkan Jenderal Li Zi bahwa itu adalah seseorang dengan nama yang sama dengan dirinya. Dalam rencana pembunuhan yang dilakukan oleh tentara Jepang, hal tersebut mereka gunakan untuk memancing manusia bertopeng keluar agar menyelamatkan orang-orang yang mereka bunuh. Setelah itu mereka pun bertaruh dengan sebuah koin, di mana hal tersebut dimaksudkan untuk menebak siapa yang bertindak benar atas negara mereka masing-masing. 哎，历史大佐，这么有空来玩啊？日本人不会做这种小生意的。我们需要。你们日本军方公开的这份暗杀名单，除了中国人外，还有英美。中国人的好朋友，我呢和刘老板更是最好。也不要再来了。Esok harinya tentara Jepang mulai membabi buta untuk membantai satu persatu orang Cina yang telah dicap sebagai penentang. Begitupun dengan Chen Zhen yang sangat memiliki sifat patriotisme terhadap negaranya. Ia pun tak tinggal diam dan bergerak untuk menyelamatkan orang-orang Cina yang menjadi incaran pasukan Jepang tersebut. Di saat ia melakukan aksinya tersebut, Chen Zhen berhasil membunuh salah satu pasukan Jepang yang ternyata ia merupakan adik dari sang jenderal. Dalam kejadian tersebut, seluruh rakyat Cina mulai bergerak untuk melakukan perlawanan dan berunjuk rasa agar Jepang pergi dari negaranya. Hal itu mereka lakukan karena pembunuhan yang sedang terjadi saat ini adalah ulah dari pasukan Jepang yang berada di negara mereka. Jenderal Li Zi yang mengetahui tentang kematian adiknya, ia pun sangat marah sehingga ia berencana untuk membuat serangan yang lebih dahsyat. Singkat cerita, Chen Zhen yang telah mengetahui identitas asli Kiki, ia memintanya agar segera pergi dari Cina. Dan jika tidak, Chen Zhen terpaksa harus membunuhnya dengan tangannya sendiri. Hal itu pun membuat Chen Zhen dan Kiki bersedih karena selama ini mereka telah memiliki perasaan saling menyayangi satu sama lain.
Kemudian di saat perjalanan pulang, Chen Zhen dihadang oleh beberapa pasukan Jepang sekaligus membawanya ke kem tahanan. Beralih kepada Kiki yang tengah bersedih didatangi Jenderal Li Zi dengan membawa Ui Ui. Di sana pun Ui Ui baru mengetahui bahwa sahabatnya sendiri adalah mata-mata pasukan Jepang. Sang jenderal yang telah mengetahui kedekatan mereka berdua memaksa Kiki untuk membunuh Ui Ui saat itu juga. Beralih kepada Chen Zhen yang saat ini ditawan oleh pasukan Jepang, ia pun disiksa habis-habisan oleh mereka tanpa rasa kasihan sedikit pun. Beralih kepada seorang polisi Cina bernama Huang Long yang berpura-pura untuk bertemu dengan Jenderal Li Zi. Hal itu bertujuan untuk menghancurkan markas besar Jepang yang berada di negaranya. Dalam menjalankan aksinya tersebut, ia ditemani oleh beberapa rekan Chen Zhen, sehingga mereka pun berhasil menghancurkan markas Jepang tersebut. Kemudian, mereka pun pergi dari sana dalam keadaan selamat. Penyerangan terhadap markasnya tersebut akhirnya diketahui oleh sang jenderal, di mana untuk saat ini sang jenderal sedang melihat Chen Zhen yang sedang disiksa. Pada saat itu juga sang jenderal memerintahkan anak buahnya untuk melepaskan Chen Zhen, karena ia sendiri menginginkan pertarungan yang adil untuk membunuhnya, sekaligus membalaskan dendam atas kematian ayahnya yang sebelumnya dibunuh oleh Chen Zhen sendiri. Setelah penyerangan tersebut, sang jenderal memerintahkan anak buahnya untuk membantai semua rekan Chen Zhen yang sedang berada di tempat mereka, yang mana mereka telah mengetahui tempat keluarga Chen Zhen dan rekannya berkat informasi dari seorang Kiki. Alhasil mereka semua pun dibunuh dengan sangat sadis, namun tidak dengan adik Chen Zhen yang selamat atas kejadian tersebut. Tak berselang lama Huang Long menemuinya sambil meratapi semua saudaranya yang telah tak bernyawa. Singkat cerita, Chen Zhen yang telah dilepaskan oleh Jenderal Li Zi, akhirnya ia sadar dari komanya. Di sana pun Huang Long menceritakan semua yang telah terjadi di saat Chen Zhen dalam keadaan koma, termasuk pembantaian kepada semua rekannya. Setelah itu Chen Zhen bertemu dengan Liu. Di sana pun Liu menceritakan tentang Jenderal Zheng yang sebelumnya telah diselamatkan oleh Chen Zhen, kini bergabung dengan pasukan penjajah Jepang dan berhasil mengalahkan pasukan Jenderal Zhou. Dengan kejadian tersebut, Liu mengajak Chen Zhen untuk menyerah saja atas apa yang terjadi terhadap negara mereka. Setelah itu Kiki bersama anak buahnya datang menemui Liu dengan berpakaian seragam tentara Jepang. Tujuannya adalah untuk membawa Chen Zhen, namun pada saat itu Liu tidak mengizinkannya yang kemudian. Nice, double kill berhasil mereka dapatkan. Namun Chen Zhen yang sangat berpikir kritis sebagai seorang yang sangat cinta dengan negaranya, ia pun pergi untuk memenuhi permintaan sang jenderal. Tujuannya adalah bertarung sampai mati sekaligus menyelamatkan semua penduduk Cina. Sesampainya di sana, Jenderal Li Zi membunuh teman Chen Zhen dan tindakan tersebut adalah tindakan di luar perjanjian mereka. Karena sebelumnya sang jenderal telah berjanji untuk tidak membunuhnya jika Chen Zhen sendiri menyetujui atas pertarungan di antara mereka berdua. Dan pada saat itu juga, Jenderal Li Zi membunuh Kiki di sana karena dirinya telah dianggap sebagai pengkhianat. Dalam situasi yang sangat menguras emosi dan ditambah dengan ngerocosnya seorang anak buah sang jenderal, akhirnya ia pun menghajar mereka dengan sangat brutal. Dan inilah Chen Zhen.
Di saat semua anak buahnya dibuat tak berdaya olehnya, Jenderal Li Zi pun memerintahkan mereka untuk mundur, yang kemudian Chen Zhen harus berhadapan dengan sang jenderal yang paling kejam. Di tengah pertarungan tersebut, Chen Zhen tak sadarkan diri setelah sebuah tendangan yang mendarat tepat di kepalanya, yang kemudian ia teringat akan semua rekannya yang berjuang bersama dan perjuangannya untuk mengakhiri penjajahan di negaranya tersebut. Dengan demikian, Chen Zhen kembali bangkit untuk melawan sang jenderal tersebut. Di akhir pertarungan mereka, Jenderal Li Zi dibuat tak berdaya bahkan tak sanggup untuk menopang kedua kakinya. Dalam situasi ini, Chen Zhen mengeluarkan sebuah koin sebagai simbol kemenangannya atas taruhan yang dibuat sang jenderal sebelumnya. Singkat cerita, Chen Zhen kembali menjadi manusia bertopeng yang siap melindungi rakyat Cina dari perbuatan jahat yang berada di negaranya tersebut. Dan disinilah juga film pun berakhir. Oke semua, jika ada kesalahan dalam video ini, saya meminta maaf sebesar-besarnya. Dan khusus untuk kalian yang belum subscribe, silahkan subscribe terlebih dahulu dan aktifkan tombol notifikasinya agar kalian tidak ketinggalan alur cerita film selanjutnya.